Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel YouTube kali ini, kami akan menampilkan presentasi jurnal. Menarik bukan? Tetapi sebelum menyaksikan presentasi kami, teman-teman semua bisa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Baiklah, sebelum presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina Putri, jurusan Tarbiyah Ekstensi, Prodi Pendidikan Agama Islam, NIM 20110111367, semester 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyai Mulyati, jurusan Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, NIM 20110111368, semester 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Kurniawati, jurusan Tarbiyah Ekstensi, Prodi Pendidikan Agama Islam, NIM 20110111369, semester 1. Ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Kesalahan penulisan ejaan pada soal penilaian tengah semester ganjil. Mata pelajaran fikih tahun 2020-2021. Karlina Putri 20110111367, Nyai Mulyati 20110111368, Sinta Kurniawati 20110111369. Jurusan Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sintang, Kalimantan Barat, Sintang 2020. Tugas jurnal ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Dengan dosen pengampu, Ibu Eli Mardianingsih, MPD. Baiklah, di sini kita akan membahas yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Langsung aja kita mulai pembahasannya. Pendahuluan. Bahasa Indonesia adalah alat untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia juga mempunyai kedudukan yang penting sebagai bahasa nasional. Empat komponen berbahasa yang tercakup di dalamnya yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, keterampilan menulis. Yang kedua ada metode. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data penelitian berupa kalimat dalam bahasa Indonesia yang diperoleh melalui pengamatan. Tujuan penelitian untuk menganalisis kesalahan penulisan ejaan pada soal penilaian tengah semester ganjil mata pelajaran fikih tahun 2020-2021. Yang ketiga, memasuki hasil dan pembahasan.
Data 1. Pada soal kelas 10 terdapat beberapa kesalahan. Di antaranya yaitu kesalahan penggunaan huruf kapital, penggunaan kata, dan pemakaian tanda baca. Penggunaan huruf kapital pada data pertama terdapat beberapa kesalahan. Yang pertama, kata Islam pada soal nomor 1, 2, 5, 7, 14, 15, 16, 17, dan 19 menggunakan huruf kecil. Yang kedua, kata fikih pada soal nomor 3 dan 5 menggunakan huruf kecil. Yang ketiga, pada kata orang soal nomor 4A, 4B, 16B, dan 31D menggunakan huruf kapital. Yang terakhir, kata sunnah pada soal nomor 10B, 21B, 33C, dan 40A menggunakan huruf kapital. Perbaikan. Kata Islam dan fikih di sini seharusnya menggunakan huruf kapital, dikarenakan Islam termasuk nama agama dan fikih itu termasuk nama kitab, jadi penggunaannya harus memakai huruf kapital. Kata orang dan sunnah di sini seharusnya menggunakan huruf kecil, dikarenakan pada soal itu tidak ada tanda akhir kalimat. Jadi harus menggunakan huruf kecil, bukan kapital. Penggunaan kata juga terdapat beberapa kesalahan. Yang pertama, kata diikuti pada soal nomor 1 penulisannya menggunakan spasi. Kata hukum pada soal nomor 5 dan 7 menggunakan penulisan hukum. Kata bahasa dalam soal nomor 8 menggunakan kata BHS. Perbaikan. Kata diikuti itu seharusnya tidak menggunakan spasi, dikarenakan jika setelah kata di itu kata kerja, maka di-nya harus disambung. Kata hukum yang benar adalah hukum. BHS, penulisan yang benar adalah bahasa. Penulisan tanda baca. Tanda baca titik pada soal nomor 15, 17, 20, 23, 26, 28, 31, 35, dan 38 menggunakan tanda titik yang tidak sesuai. Yang kedua, tanda baca petik pada soal nomor 11 kata takfili menggunakan tanda petik. Perbaikan. Tanda baca titik seharusnya menggunakan 4 titik. 1 titik itu adalah tanda akhir kalimat dan 3 titiknya adalah tanda elipsis. Tanda baca petik pada kata takfili seharusnya tidak dipakai, dikarenakan
itu nanti memiliki arti yang berbeda, jadi seharusnya diganti dengan pengubahan bercetak miring atau cetak tebal pada kata takfili. Masuk pada data yang kedua, pada soal kelas 11 terdapat beberapa kesalahan. Di antaranya yaitu kesalahan penggunaan huruf kapital, penggunaan kata, dan pemakaian tanda baca. Kesalahan huruf kapital terdapat 3 kesalahan. Yang pertama, kata Islam pada soal nomor 1, 1A, 1B, 1C, dan 1D menggunakan huruf kecil. Kata hukum pada soal nomor 1A, 1B, 1C, dan 1D menggunakan huruf kapital. Kata khisos pada soal nomor 6A, 10B, dan 34A menggunakan huruf kapital. Perbaikan. Kata Islam seharusnya menggunakan huruf kapital karena kata Islam termasuk dalam nama agama. Kata hukum di situ seharusnya menggunakan huruf kecil dikarenakan pada pengarian soal itu tidak ada tanda akhir kalimat. Jadi seharusnya pada jawaban itu huruf kecil. Sama juga pada kata khisos. Khisos juga harus menggunakan huruf kecil, bukan huruf kapital. Penggunaan kata. Kata hukum pada soal nomor 1, 6, 7, 9, 16, 27, dan 31 menggunakan kata hukum. Yang kedua, dalam pada soal nomor 8 menggunakan kata DLM. Perbaikan. Kata hukum itu seharusnya penulisannya hukum sesuai dengan peraturan PUEB. Kata DLM itu seharusnya tidak boleh disingkat dan penulisan yang benar adalah dalam. Penggunaan tanda baca. Tanda baca titik pada soal nomor 4, 5, 7, 10, 14, 15, 17, 19, 20, 24, 30, 32, 36, 38, dan 40 menggunakan tanda titik yang berlebihan. Perbaikan. Seharusnya menggunakan maksimal itu 4 titik. 1 titik itu adalah tanda akhir kalimat dan 3-nya adalah tanda elipsis. Pada data yang ketiga, pada soal kelas 12 juga terdapat beberapa kesalahan yang sama, diantaranya kesalahan penggunaan huruf kapital, penggunaan kata, dan pemakaian tanda baca. Penggunaan huruf kapital terdapat 4 kesalahan. Yang pertama, kata Rasulullah SAW pada soal nomor 1 menggunakan huruf kecil. Kedua, kata khalifah pada soal nomor 1A, 1B, 5D,
7B, 9A, dan 12B menggunakan huruf kapital. Kata Islam pada soal nomor 2, 6, 8, 24, 27, dan 37 menggunakan huruf kapital. Kata secara pada soal nomor 3 menggunakan huruf kapital. Perbaikan. Rasulullah itu perbaikannya harusnya menggunakan huruf kapital. Khalifah karena tidak ada pengakhiran kalimat, jadi seharusnya menggunakan huruf kecil. Kata Islam itu sudah tentu nama agama, jadi seharusnya menggunakan huruf kapital. Secara itu tidak ada pengakhiran kalimat, jadi seharusnya menggunakan huruf kecil. Penggunaan kata or pada soal nomor 2 menggunakan huruf yang tidak beraturan. Yang kedua, kata memerangi atau pada soal nomor 6A tidak diberi spasi. Perbaikan. OARNG itu seharusnya penulisan yang benar adalah orang. Memerangi atau itu seharusnya diberi spasi, tidak disambung, karena itu dapat membingungkan pembaca. Pemakaian tanda baca. Tanda baca titik pada soal nomor 6, 10, 13, 20, 23, 25, 28, 30, 32, dan 40 menggunakan titik yang berlebihan. Perbaikan, tanda baca titik seharusnya menggunakan 4 titik. Ya, 1 titik itu adalah tanda akhir kalimat dan 3 titik itu tanda elipsis. Setelah berhasil menganalisis kesalahan yang ada pada data 1-3, kita dapat mengetahui hasil dan pembahasannya sebagai berikut. Penggunaan huruf kapital. Hasil analisis menunjukkan kesalahan penggunaan huruf kapital masih sering terjadi. Data 1-3 menunjukkan bahwa setiap butir soal masih mengalami kesalahan penulisan huruf kapital. Beberapa kesalahan yang terjadi terletak pada penulisan di tengah kalimat juga pada jawaban soal. Huruf kapital seharusnya digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama agama, dan sebagainya. Penggunaan kata. Hasil analisis data 1-3 menunjukkan pada kesalahan penggunaan kata juga masih sering terjadi. Misalkan kata-kata dalam pertanyaan soal tidak lengkap, tidak jelas, bahkan berbelit-belit. Kesalahan kata sering dijumpai pada tengah kalimat. Hal ini juga akan berdampak dalam proses penilaian. Penggunaan tanda baca. Hasil analisis data 1-3 pada penggunaan tanda baca titik ini masih sering terjadi. Kesalahan tanda baca banyak ditemukan di akhir kalimat. Kesalahan tanda baca titik ini mengakibatkan kesalahan pada pilihan jawaban. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian, disimpulkan bahwa kesalahan penulisan yang tidak sesuai PUEBI pada soal penilaian tengah semester ganjil mata pelajaran fikih tahun ajaran 2020-2021 ditemukan banyak kesalahan penggunaan huruf kapital, pemakaian tanda baca, dan penulisan kata. Sekian presentasi dari hasil jurnal kelompok kami.
Semoga ilmu yang kami berikan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.